Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu dosen, Ibu Rati Anggoro Wilis. Sebelumnya video yang diupload saya tadi malam, saat saya cek pagi tadi ternyata lupa ke-record suaranya Bu. Mungkin mic-nya ke unmic, sehingga waktu pagi tadi baru saya cek kembali, ternyata suaranya tidak masuk Bu di rekaman. Jadi mohon maaf Bu. Saya izin membuat video kembali yang berisikan materi terkait bisnis model kanvas perusahaan, yakni Kopi Kenangan dengan nama perusahaan yaitu PT Bumi Berkah Boga. Mohon izin Bu, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Rizkullah dengan NIM 240 2010 2000 2082, berasal dari kelas MJ 505, dalam rangka menyelesaikan tugas UAS semester ganjil mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship atau DIE. Kebetulan izin Bu, Ibu Rati juga merupakan dosen pembimbing saya untuk tugas akhir nanti. Sekilas tentang Kopi Kenangan. Kopi Kenangan, sebagaimana yang kita tahu sekarang, merupakan brand yang sangat besar dan terkenal. Ternyata nama perusahaan mereka ternyata adalah PT Bumi Berkah Boga, merupakan perusahaan asal Indonesia yang bergerak di bidang kopi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2017, yang terkenal karena mempopulerkan bisnis kopi dengan kopi susu gula aren di Indonesia. Kopi Kenangan didirikan oleh Edward Tirtanata, James Prananto, dan Cynthia Khairunisa. Ide awal membangun usaha ini karena di tahun 2017 itu sudah mulai marak bisnis kopi di Indonesia. Namun, jika dilihat, merupakan brand luar negeri yang terkenal. Lalu belum ada toko kopi di tahun tersebut yang memiliki pelayanan Grab and Go atau layanan pesan dapat dibungkus. Dengan visi untuk menyajikan kopi berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau bagi konsumen Indonesia, maka terciptalah brand ini, yaitu Kopi Kenangan yang kita kenal hingga saat ini. Dengan cabang saat ini sebanyak 8.000 toko yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, dan memiliki pegawai lebih dari 5.000 orang, Kopi Kenangan menjadi bisnis food and beverage pertama yang meraih status unicorn, yaitu perusahaan rintisan dengan valuasi lebih dari $1 miliar AS. Indonesia patut berbangga dengan brand ini. Selanjutnya terkait bisnis model kanvas dari Kopi Kenangan. Yang pertama yaitu customer segment atau segmen pelanggan. Di sini saya bagi yang pertama yaitu segmen pelanggannya. Yang pertama adalah pecinta kopi yang merupakan generasi muda dan pekerja kantoran yang mencari kopi berkualitas dengan harga yang terjangkau. Lalu yang kedua adalah pelanggan yang memiliki kesibukan, orang-orang yang membutuhkan minuman cepat saji dan praktis. Dan yang ketiga adalah pengguna aplikasi digital, yaitu pelanggan yang nyaman memesan makanan atau minuman melalui aplikasi atau tidak datang langsung. Selanjutnya adalah value proposition atau nilai yang ditawarkan dari brand Kopi Kenangan ini, yaitu yang pertama, kopi berkualitas dengan harga terjangkau. Ini poin penting kenapa brand ini hingga saat ini masih survive dan bertahan, bahkan semakin besar dengan inovasi yang semakin beragam. Karena branding yang dibangun dari awal, yaitu kopi dengan kualitas tinggi namun dengan harga terjangkau, benar-benar melekat di masyarakat Indonesia, bahwa emang kopi ini termasuk di jajaran kopi yang cukup rasanya lumayan enak, juga harganya bersaing dan tidak terlalu mahal. Lalu yang kedua, kemudahan dan kepraktisan, yaitu layanan Grab and Go tadi yang membuat pemesanan makanan bisa dibawa pulang, juga pemesanan makanan melalui online melalui aplikasi. Yang ketiga yaitu variasi produk. Di sini brand Kopi Kenangan menawarkan berbagai pilihan minuman kopi, non kopi, dan juga snack makanan ringan, pendamping minuman tersebut. Dan yang selanjutnya adalah inovasi produk, di mana brand Kopi Kenangan ini menghadirkan produk-produk yang kekinian sesuai selera masyarakat dan juga yang sedang trending.
Di antaranya misal meluncurkan produk kerjasama dengan Outside atau susu oat milk yang juga terkenal saat ini. Lalu meluncurkan produk roti bantal bernama Cerita Roti dengan harga terjangkau dan juga enak. Dan selanjutnya yang terbaru yaitu meluncurkan produk croissant dan cakes, juga menghadirkan produk yang paling baru saat ini yaitu produk es krim. Selanjutnya adalah channels atau saluran. Brand Kopi Kenangan memiliki beberapa channel, yaitu yang pertama Gerai Fisik yang merupakan motor utama dari bisnis ini dan menjadi tulang punggung dari usaha brand Kopi Kenangan bisa bertahan hingga saat ini. Kedai-kedai Kopi Kenangan tersebar di seluruh Indonesia, bahkan merambah ke luar negeri. Dan juga hebatnya Kopi Kenangan ini, toko-tokonya atau gerai-gerainya itu terletak di tempat-tempat strategis yang dekat dengan keramaian, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Yang kedua yaitu terdapat aplikasi Kopi Kenangan yang merupakan platform untuk pemesanan online dan juga menawarkan program loyalitas bagi pelanggan dengan berbagai promo dan diskon menarik lainnya. Yang selanjutnya yaitu layanan pesan antar. Kopi Kenangan juga bekerja sama dengan aplikasi pemesanan makanan dan minuman online seperti Gojek dan juga Grab dan aplikasi lainnya, sehingga memudahkan pelanggan dalam memesan produk-produknya. Selanjutnya melalui media sosial di mana menjadi media promosi dan juga berinteraksi langsung dengan pelanggan. Selanjutnya yaitu customer relationship atau hubungan pelanggan, di mana dalam menjaga hubungan baik dengan pelanggan, Kopi Kenangan memiliki program loyalitas, yaitu dengan pemesanan melalui aplikasi Kopi Kenangan, setiap pembelian dapat meningkatkan nilai loyalty dan juga terdapat banyak promo jika pelanggan memesan kopi melalui aplikasi ini. Yang selanjutnya yaitu interaksi di media sosial, di mana Kopi Kenangan selalu keep in touch dengan tren-tren kekinian dan juga tokoh-tokoh atau figur yang saat ini sedang terkenal di dunia jagat maya, seperti misalnya mereka menunjuk brand ambassador yang disukai masyarakat. Contohnya seperti Nicholas Saputra, Isyana Saraswati, Sherina, Angga Yunanda, Hotman Paris, dan masih banyak lagi kerjasama yang mereka luncurkan. Selanjutnya, yang tadi di aplikasi juga terdapat layanan pelanggan di mana dapat menanggapi keluhan, masukan, dan juga pertanyaan pelanggan secara cepat dan efisien. Selanjutnya adalah revenue streams atau arus pendapatan. Untuk brand ini sendiri, pendapatan utama mereka tentu sesuai nama bisnisnya yaitu kopi, berarti pendapatan utama mereka berasal dari produk minuman kopi dan juga non-kopi. Untuk selanjutnya penjualan produk makanan ringan merupakan revenue atau sumber pendapatan lainnya seperti roti sobek, croissant, dan juga roti panggang. Selanjutnya revenue streams-nya melalui penjualan produk siap minum kemasan, di mana produk-produk ini yang merupakan kemasan siap minum di dalam botol ini tersedia di banyak toko dan minimarket, dan juga dengan harga yang terjangkau, sehingga banyak sekali masyarakat yang membeli produk Kopi Kenangan melalui minuman cepat, minuman siap minum ini. Selanjutnya kerjasama dan kemitraan, di mana melalui kerjasama dengan pihak ketiga untuk promosi dan distribusi, misalnya menjadi support brand di film Petualangan Sherina 2 dan juga menjalin kerjasama dengan kartun Tahi Lalat dan juga anime One Piece. Selanjutnya ke aktivitas utama dalam usaha brand Kopi Kenangan ini, yaitu yang pertama adalah pengadaan bahan baku, di mana mereka perlu memilih biji kopi yang berkualitas tinggi dan juga perlu menyiapkan bahan baku lainnya seperti gula aren, sirup, dan bahan baku lainnya dengan kualitas dan produk yang terbaik, sehingga dapat menciptakan cita rasa yang berkualitas di lidah masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu produksi dan penyajian minuman. Mereka selalu menjaga standar kualitas, selalu menjaga konsistensi rasa, dan juga kebersihan gerai. Hal ini penting agar mereka tetap
menjaga nama baik brand Kopi Kenangan saat ini agar mereka tidak mengalami penurunan ataupun hujatan dari masyarakat. Selanjutnya ada pengembangan produk. Kopi Kenangan tentu tidak berpuas diri dengan capaian yang mereka telah dapat. Mereka terus-menerus melakukan inovasi dan juga meluncurkan menu-menu baru yang sesuai dengan tren kekinian dan keinginan masyarakat saat ini. Lalu selanjutnya yaitu pengelolaan aplikasi, di mana mereka memastikan aplikasi keluaran mereka ini tetap dapat berjalan secara lancar dan selalu melakukan peremajaan aplikasi secara berkala. Selanjutnya key resources atau sumber daya utama dari Kopi Kenangan ini, yang pertama yaitu merek. Brand ini merupakan sumber daya utama karena sudah sangat terkenal di telinga masyarakat dan juga memiliki arti filosofis yang cukup dalam, yaitu kopi dan kenangan. Selanjutnya jaringan gerai yang luar biasa banyak, 8.000 gerai yang berlokasi di tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau. Selanjutnya aplikasi merupakan platform pemesanan dan program loyalitas, juga melalui sumber daya manusia dengan kekuatan sebanyak 5.000 pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga membuat Kopi Kenangan dapat menjadi salah satu raja brand kopi terkenal di Indonesia. Selanjutnya yaitu key partnership atau kemitraan utama. Yang pertama yaitu pemasok bahan utama. Karena ini kopi-kopian, mereka harus menjalin kerjasama atau kemitraan dengan petani kopi dan pemasok bahan baku lainnya. Selanjutnya mereka harus menjalin kerjasama dengan platform pengiriman makanan dan minuman online seperti GoFood, GrabFood, dan aplikasi lainnya. Lalu penyedia teknologi, mereka harus memiliki kemitraan dengan perusahaan yang dapat menyajikan sistem informasi yang dapat memudahkan proses bisnis untuk para pegawainya bekerja. Selanjutnya investor, yang paling penting yaitu pihak yang menyumbangkan dana seperti suntikan dana dan dari beberapa modal ventura seperti Sequoia India, Rive, Serena Ventures. Dan yang terakhir adalah cost structure atau struktur biaya dari bisnis Kopi Kenangan ini, yaitu yang pertama ada biaya bahan baku, yaitu pembelian biji kopi, susu, dan bahan baku lainnya. Yang kedua adalah biaya sewa gerai apabila gerai tersebut masih menyewa di tempat-tempat yang strategis tadi, dan kita tahu biaya cukup besar. Lalu selanjutnya yang paling penting biaya gaji pegawai, yang merupakan tulang punggung dari bisnis ini, di mana banyak sekali divisi di Kopi Kenangan seperti barista, staf, dan karyawan. Selanjutnya biaya yang mereka keluarkan adalah biaya pemasaran promosi dalam bentuk iklan, promosi, konten media sosial, dan lain-lain. Dan yang terakhir biaya teknologi untuk biaya pengembangan aplikasi mereka sendiri dan juga pemeliharaan aplikasi secara rutin. Mungkin itu saja, Bu, paparan dari saya mengenai tugas ujian akhir semester ganjil mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.